Aku bukan menantu sampah. Bab 955 lahirnya roh pedang. Secercah kekhawatiran melintasi mata Sutinah. Rocky, meski senjata dewa ini kuat, tapi takutnya agak bahaya kalau digunakan. Rocky tahu bahwa Sutinah khawatir dirinya tidak bisa mengendalikan senjata dewa ini. Dia tersenyum. Tidak apa-apa, roh pedang ini sudah menyatu denganku, roh kami saling terhubung, kalau aku hidup, roh pedang ini pun hidup, kalau aku mati, roh pedang ini juga akan mati bersamaku. Begitu dia selesai berbicara, Bastian tampak kaget dan tidak percaya. Apa, kamu berhasil menghidupkan roh pedang? Rocky tersenyum sambil mengangguk. Orang-orang di sekitar lagi-lagi seperti disambar petir, semuanya tercengang di tempat. Roh pedang. Ini adalah eksistensi terkuat di antara semua artefak. Artefak yang diimpikan oleh semua ahli spiritual. Tidak, itu bukan lagi artefak, tapi artefak magis yang mempunyai kesadaran. Pada saat ini, kerumunan seketika sadar bahwa prajurit lapis baja emas yang barusan mereka lihat di udara ternyata adalah roh pedang. Rocky tidak hanya menghidupkan roh pedang, tapi juga berhasil menyatukan diri dengan roh pedang. Manusia dan pedang menjadi satu. Roh pedang sudah mengenali Tuan, berbagi tubuh dengan Rocky, hidup dengan mengkamulkan energi Rocky. Keduanya telah menyatu. Roh pedang pasti akan setia pada tuannya. Rocky, meski Rocky baru mencapai tingkat dasar pembentukan, roh pedang tetap tidak akan pernah meninggalkan tuannya ini. Pada momen penting, roh pedang mungkin akan mengorbankan diri untuk melindungi tuannya. Walau Rocky tidak beraksi, roh pedang yang memiliki kesadaran bahkan sudah bisa membunuh orang kuat dari tingkat jin dan tanpa membutuhkan banyak usaha. Mata orang-orang seketika dibanjiri kekaguman. Artefak magis dapat ditemui, tapi sulit untuk diperoleh. Ada banyak ahli spiritual dari tingkat Daluo tidak bisa mendapatkan artefak magis walau berusaha mendapatkannya seumur hidup. Namun, Rocky malah bisa berhasil dengan hanya sekali percobaan. Kerumunan menundukkan kepala lagi, dahi menyentuh lantai. Menghadapi orang yang begitu kuat, mereka tidak lagi berani memiliki sedikit pun niat memberontak. Rocky melirik kerumunan dengan tatapan dingin. Dengan kekuatannya sekarang, menghancurkan seluruh kota Sansui hanyalah masalah mau atau tidak mau. Pada saat ini, seorang pria tua berjalan maju dengan gemetar, lalu berlutut di lantai dengan hormat. Tuan Rocky, aku adalah ketua dari semua keluarga ahli spiritual di kota Sansui. Kami sangat kagum dengan kehebatan kamu. Meskipun keluarga Wang juga berada di kota Sansui, tapi kebanyakan keluarga tidak memiliki hubungan dekat dengan keluarga Wang dan jarang berinteraksi dengan mereka. Aku mohon Tuan Rocky bisa mengampuni kami dan membiarkan kami hidup. Rocky mengangkat kelopak dan mendengus dingin. Kamu adalah ketua. Apa rencanamu dalam mengurusi orang-orang yang mencoba mencuri hartaku ketika aku sedang berkultivasi? Pria tua terkejut, dia buru-buru berkata, beraninya mereka melawan Tuan Rocky, sungguh tidak bisa dimaafkan. Aku akan segera memeriksa seluruh kota, aku tidak akan memaafkan orang yang berpartisipasi dalam pencurian harta. Aku akan mencabut ilmu spiritualnya dan memberinya hukuman berat. Mencabut ilmu spiritualnya. Itu adalah hukuman berat bagi seorang ahli spiritual. Setelah ketua selesai berbicara, kerumunan yang berlutut di lantai tidak memberi komentar apapun. Beberapa orang tampak pucat dan tubuh bergemetaran, tapi tidak berani mengatakan apa-apa. Keruntuhan keluarga Wang sudah dekat, ini adalah pelajaran. Kalau tidak mau mengulangi kesalahan keluarga Wang,
maka mereka harus membayar harga atas kelakuan mereka barusan. Orang-orang yang berpartisipasi dalam pencurian harta adalah orang-orang terkuat di kota. Setelah mendengar keputusan hukuman dari ketua, mereka semua menyesali kelakuan mereka. Orang-orang yang tadinya sempat ikut berpartisipasi menghela nafas lega, punggung dibasahi keringat dingin. Rocky memandangi kerumunan dengan tenang. Dia tahu bahwa ketua berinisiatif mengusulkan pemberian hukuman berat tidak lain adalah karena ketua takut dengan kekuatannya. Kalau ketua tidak menghukum orang-orang ini, maka dirinya bakal bertindak sendiri. Jika itu terjadi, agaknya kota Sansui akan kehilangan beberapa keluarga. Rocky berkata dengan dingin, "Kamu bertanggung jawab atas keluarga-keluarga di kota Sansui, tapi tadinya kamu malah tidak mengendalikan mereka dan membiarkan mereka masuk untuk mencuri harta. Ini adalah kelalaian kamu, maka dari itu, kamu tidak usah mengelola keluarga-keluarga di kota Sansui lagi." Seluruh tubuh ketua bergidik, raut mukanya memuram, namun, dia tidak berani berkomentar. Dia bersujud di lantai dan berkata, "Tuan Rocky, mohon ampuni kelalaian aku dalam menjalankan tugas." Tadi dia melihat orang-orang beraksi untuk mencuri harta tanpa menghentikan mereka. Itu karena dia memiliki keegoisan tersendiri. Keluarga Wang telah jatuh, keluarga-keluarga yang tersisa pada tidak kuat. Kalau orang-orang itu berhasil mencuri harta, tidak peduli keluarga manapun yang mendapatkan harta, itu akan bermanfaat bagi perkembangan kota Sansui. Dengan adanya keluarga kuat yang melindungi kota Sansui, barulah orang luar tidak akan menganggap enteng kota Sansui. Sutinah dan yang lainnya berdiri diam di belakang Rocky, mendengarkan dia mengurusi penduduk kota. Rocky mengalihkan pandangannya, melihat beberapa orang yang berlutut di tepi kerumunan, berteriak, "Warren, maju!" Warren tercengang, mengangkat kepala dengan takut, segera menjelaskan, "Tuan-tuan Rocky, keluarga Song hanyalah keluarga kelas rendah di kota, kami sama sekali tidak berpartisipasi dalam pencurian harta." "Maju dulu." Warren tidak punya pilihan lain selain turut, dia melangkah maju dengan postur membungkuk, berlutut di lantai dengan kedua kaki yang lunak. Rocky berkata, "Mulai sekarang, kamu jadi ketua kota Sansui yang bertanggung jawab untuk mengatur semua keluarga, paham?" Warren langsung mendongak, berekspresi bengong, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Sutinah mengomel, "Tuan Rocky sedang bertanya padamu, cepat jawab." Warren tampak ketakutan, segera melambaikan tangan, "Tuan Rocky, keluarga Song adalah keluarga kelas rendah di kota Sansui. Kami tidak sekuat keluarga lain. Kami sama sekali tidak bisa mengatur keluarga-keluarga penyihir di kota ini. Untuk bisa menjadi ketua, kekuatan keluarga harus besar dan kekuatan diri juga tidak boleh rendah. Jika tidak, keluarga lain sama sekali tidak akan tunduk, apalagi menuruti perintah." Keluarga Liu yang merupakan keluarga dari ketua sekarang memang tidak sekuat keluarga Wang, tetapi mereka memiliki anggota yang banyak, serta merupakan satu-satunya keluarga yang memproduksi pil obat di kota. Semua penduduk di kota membeli pil dari keluarga Liu. Selain itu, keluarga Wang juga membutuhkan pil obat dari keluarga Liu. Itu sebabnya ketua sekarang bisa menjadi ketua. Namun, keluarga Song hanyalah keluarga kelas rendah. Biasanya mereka hanya melakukan bisnis kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kerumunan yang berlutut di lantai mulai berbisik, tampak tidak bisa terima. Biasanya semua keluarga di kota tidak begitu mementingkan keluarga Song. Sekarang keluarga Song malah mau diangkat menjadi ketua untuk mengelola kota. Siapa yang bisa terima?
Rocky berkata, "Jangan khawatir, keluarga Song adalah keluarga yang akan membantuku dalam mengatur seluruh kota ini, kalau ada yang tidak terima." Sambil berkata, dia menatap dingin ke kerumunan. Mereka yang tidak mau terima akan dimusnahkan. Mendengar itu, kerumunan yang berlutut di lantai langsung terdiam, tidak berani berkata lebih banyak, bersujud di lantai dengan ketakutan. Warren berpikir sejenak dan tersenyum pahit. "Terima kasih atas kepercayaan Tuan Rocky terhadap keluarga Song. Keluarga Song bersedia bekerja untuk Tuan Rocky. Hanya saja keluarga Song tidak punya bakat. Kami tidak terlahir sebagai ahli spiritual. Membantu Tuan Rocky untuk mengelola kota Sansui takutnya malah akan mempermalukan Tuan Rocky." Rocky membalas dengan tawar, "Apa yang disebut bakat sebenarnya hanyalah fondasi. Ada begitu banyak orang kuat yang telah mencapai tingkat jindan. Apakah mereka semua terlahir dengan bakat untuk menjadi seorang ahli spiritual? Kalian hanyalah menggunakan metode ilmu spiritual yang salah dan tidak memiliki pil obat yang baik untuk menguatkan tubuh, seperti halnya menanam pohon dan menggunakan pupuk berkualitas rendah. Bagaimana mungkin pohon itu bisa menghasilkan buah yang baik?" Warren tampak malu. Harus diakui bahwa kata-kata Rocky memang benar. Keluarga Song adalah keluarga kelas rendah di kota. Harta keluarga sangat sedikit sehingga mereka sama sekali tidak bisa membeli pil penguat tubuh. Selain itu, metode ilmu spiritual keluarga Song juga sangat rendah. Tak lama kemudian, kekuatan keluarga Song pun menjadi semakin lemah.